Assalamualaikum Mas Bro, salam jumpa lagi dengan saya Bonsai Biker Vlog. Kali ini kita akan membahas terkait 9 penyebab pompa air itu loyo dayanya, tidak kuat memprot gitu, atau bahkan pompa air ini sama sekali tidak mampu menyemburkan air sama sekali. Nah, apa saja 9 faktor itu? Nah, simak ya di Bonsai Biker Vlog. Oke Mas Bro, ini yang pertama. Jadi pompa air Anda apapun mereknya, entah itu Panasonic atau Sanyo atau Shimizu atau yang lainnya, pertama, kalau pompa air Anda itu lemah, penyebabnya boleh jadi memang karena tegangan listrik Anda sedang drop. Nah, itu terkadang bisa begitu. Jadi cek dulu tegangan listrik Anda sesuai atau enggak. Biasanya 220 ya tegangan listrik itu. Kadang memang ketika PLN atau ketika listrik di rumah kita bermasalah, jadi daya hisap dan daya dorong mesin air kita ini menjadi loyo. Nah, itu yang faktor pertama. Pastikan dulu diukur ya Mas Bro menggunakan alat ukur Anda seperti multitester atau avometer. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah karena dinamo Anda sudah lemah. Ini dinamo itu ini ya. Nah, ini yang bagian ini disebut dinamo ya, yang bisa muter ini. Ini sudah lemah sehingga perputaran di bagian mesin penyedot ini menjadi berkurang. Nah, kalau sudah begitu, daya hisap dari mana? Dari bawah sini. Nah, kemudian dikeluarkan ke atas, dorong ke atas juga semakin berkurang. Nah, biasanya kalau sudah dinamo lemah itu kadang ya ada dinamonya itu mulai aus atau terbakar dan sebagainya, sehingga tenaganya berkurang. Nah, untuk mengeceknya Mas Bro, kita pertama copot dulu ininya, kipas ini, lalu ini ada baut, kita copot. Nah, kita bisa melihat di situ dinamonya masih bagus atau tidak, kadang sudah terbakar. Ingat ya, kalau nyopot harus dua-duanya, ini bagian sini dan bagian sini. Nah, di dalamnya ada dinamo. Baik, yang ketiga faktor yang menyebabkan oblak laker, jadi menyebabkan tenaganya berkurang, itu lakernya oblak. Laker itu adanya di dalam sini. Nah, kalau mau nyopot ya sama dengan melihat dinamo, copot dulu sini, sini dan sini. Ini pakai obeng atau pakai kunci ya. Nah, kita copot semua ini dulu, lalu ini, lalu dari sini. Kalau semuanya sudah dicopot, dilepas lakernya, kita lihat kalau memang sudah oblak, itu harus diganti. Harganya murah Mas Bro. Jadi kalau mau ganti, cari spare part, gampang nyari spare partnya itu. Nah Mas Bro, kalau laker oblak ini dibiarkan, akan berbahaya, lama-lama akan merembet kemana-mana. Setidaknya akan merembet ke bagian sini nih, bagian pompanya ini. Di dalamnya itu ada impeller itu seperti ini ya. Ini kalau sudah oblak, ini akan gesrek kemana-mana. Bisa ininya kena, bisa impellernya juga aus, dan juga bisa ininya, tutupnya ini akan aus juga karena gesekan itu. Gesekan dalam putaran yang tinggi, dan ini semua bahannya adalah metal. Jadi ya sudah, kalau sering menggesek bakal aus. Nah, kalau sudah aus ya sudah bocor Mas Bro kompresinya ya. Jadi ini nanti dayanya menjadi makin lemah gitu Mas Bro. Nah, faktor yang keempat yakni impellernya aus. Tadi sudah kita bilang ketika lakernya oblak, itu impeller ini bisa aus. Nah, impeller aus itu
tandanya gimana? Kita harus copot dulu Mas Bro ini. Nah, kita copot dulu untuk melihat gitu ya nanti, karena ada beberapa bagian di dalamnya ini yang harus kita lihat. Nah ini Mas Bro, impeller itu letaknya di sini. Nah ini di dalam sini ya. Impeller ini kalau lakernya oblak seperti kita bahas tadi, ini bisa gesek kemana-mana ke tubuhnya. Apa ini namanya casing liner ya, ke casing liner ini. Jadi nanti gesrek ininya jadi aus, dan impellernya sendiri aus. Nah itu faktor yang keempat. Nah faktor yang kelima yang membuat mesin ini loyo tarikan dan dorongannya adalah sealnya bocor. Seal itu adanya ini Mas Bro, impeller ini dicopot, di dalamnya itu ada per, ada seal. Seal ini kalau bocor ya sudah kompresi daya tariknya ke atas, daya dorong dan daya tarik ini menjadi berkurang karena bocor itu Mas Bro. Seal itu bisa seal di sana, di dalam sana, bisa seal juga di sini. Ini kan ada sealnya ya, yang di sini ini. Nah ini ada sealnya Mas Bro, ini karet ini ya. Ingat ini kalau nggak ada karet terkadang bocor juga. Kalau sudah bocor begitu, alamat daya dorong dan daya hisapnya berkurang. Itu Mas Bro ya. Itu tadi gara-gara sealnya yang di dalam dan seal yang di luar. Nah yang di luar ini boleh ditambah ya Mas Bro menggunakan lem sealant itu ya. Nah selanjutnya yang keenam penyebab pompa air ini loyo adalah casing cover. Casing cover itu yang ini ya. Ini casing cover ini kalau sudah aus karena ini tergesek oleh ini, terus saja gesek gara-gara lakernya oblak, akhirnya aus, akhirnya apa? Ya ini bocor di sini di dalam, tidak bisa menyedot atau memompa dengan baik ke atas. Itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah casing liner. Nah ini casing liner ini kalau sudah dicopot jadinya kayak gini. Ini gara-gara ini Mas Bro, ini sudah aus ya. Ini karena sebabnya adalah lakernya oblak ya. Laker oblak, lalu ininya menggesek ya, terus saja menggesek, terus akhirnya ininya sudah aus. Kalau sudah aus begini, otomatis tenaganya menjadi loyo. Nah Mas Bro, bagaimana kalau mulai seal tadi harus diganti. Kalau ini impeller rusak juga diganti. Nah kemudian kalau ini casing cover ini sudah aus juga mesti diganti. Harganya murah ya. Yang ini sekitar 50, 60 sampai 80 ya. Yang ini di bawah ini harganya ya sekitar 50.000. Nah yang mahal yang ini Mas Bro. Kalau Anda beli yang ini adanya yang di toko yang resmi ya. Kalau yang di toko biasa kadang ada, kadang nggak ada, kadang agak susah. Kalau yang second banyak ya ini di pasaran itu ya. Nah kalau pengen belilah ke dealer resmi. Kalau misalkan ini Panasonic ya sudah ke agen Panasonic terdekat di kota Anda. Ada insya Allah kalau kita pesen. Nah kalau Anda nggak mau benerin capek-capek, ini bisa diakalin ya. Dikasih lem di dalamnya ini, lem power glue itu, lalu lemnya itu ditaburi serbuk tembaga, lalu mengeras. Nah kalau sudah mengeras, ininya dipasang Mas Bro. Dipasangnya ini dikasih amplas, jadi otomatis ini nanti akan mengamplas halus dan merata gitu. Nah kalau sudah bagus merata, lubangnya itu ausnya tertutup, silahkan dipasang kembali. Itu akan kompresinya akan naik sehingga dayanya ini akan kuat kembali. Gitu ya Mas Bro. Nah kemudian yang ke-8, kapasitornya lemah. Kalau kapasitor lemah itu ini kapasitor ini ya, ini dibongkar isinya kapasitor.
kapasitor itu biasanya kalau di dalam ilmu elektronik itu untuk menstabilkan ya, menstabilkan tegangan gitu, biasanya seperti itu. Nah ini kalau sudah lemah biasanya bisa dilihat dari multitester. Pakai multitester itu ada diletakkan ke dalam ohm tegangan. Nah kalau dia nyambung berarti sudah konslet, berarti sudah jelek, itu harus diganti. Kalau dia nggak nyambung berarti masih bagus gitu ya. Itu cara ngecek apa namanya kapasitor. Kalau udah nyambung berarti konslet, ya sudah harus diganti. Banyak ini kapasitor di toko-toko teknik ataupun toko elektronik. Nah kemudian yang terakhir, daya hisapnya itu gara-gara nggak sesuai ya faktornya ya. Kita mungkin ini beli yang 125 watt lalu dipasang ke sumur yang kedalamannya 30 meter, yang nggak kuat ngangkat mas bro. Jadi yang 125 itu paling ya 15 meter maksimal kira-kira ya. Nah kalau misalkan sampai 20 atau 30 meter nggak bakalan kuat, jadi loyo gitu mas bro ya. Jadi sebelum Anda memvonis mesin Anda ini loyo atau enggaknya, perhatikan dulu daya hisap yang tertera di dalam manual booknya mas bro. Oke, itu tadi 9 faktor yang menyebabkan mesin pompa air kita ini loyo tenaganya. Nah kalau Anda pengen lihat beberapa cara untuk benerin laher, benerin dinamo, nyopot impeller dan sebagainya, itu gampang, cari di YouTube juga ada. Itu ya. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya, Bonsai Biker Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.